Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat selalu dan kesehatannya dapat dijaga ya, sehingga dapat melakukan berbagai jenis kegiatan aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus misalnya pada proses perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara belajar terkait PAK ya, penyakit akibat kerja di laboratorium biologi. Mungkin teman-teman sekalian semuanya sudah pada tahu ya faktor-faktor atau penyebab-penyebab terjadinya suatu PAK, orang yang bekerja atau tenaga yang dipekerjakan di suatu laboratorium biologi ya, atau di suatu laboratorium mikrobiologi. Jadi kurang lebih ya penyebabnya adalah misalnya bakteri ya teman-teman, kemudian virus, mungkin juga kemudian jamur ya, atau golongan-golongan fungi. Jadi penyebab penyakit akibat kerja itu ya kurang lebih penyebabnya ini adalah bakteri, virus, ataupun jamur, atau hal-hal yang semisal. Nah, untuk lebih jelasnya terkait PAK di lab biologi ini ya teman-teman, kita akan melihat apa aja gitu di slide-slide selanjutnya. Baik, pertama-tama ya kita dulu membahas apa sih sebenarnya laboratorium biologi itu ya, atau mikrobiologi itu. Nah, pada awalnya laboratorium mikrobiologi itu digunakan akan ya sebagai sarana penunjang diagnosis ya, penunjang diagnosis. Kemudian semakin berkembangnya zaman atau semakin majunya ilmu pengetahuan, maka fungsi daripada laboratorium itu semakin meningkat atau semakin berkembang. Artinya di sini dia semakin meningkat atau semakin berkembang, yaitu dia itu tidak hanya untuk mendiagnosis saja, tetapi dia itu sudah menjangkau atau mencakup misalnya bidang pelayanan, kemudian pendidikan ya, penelitian, bahkan untuk diagnosis, tetapi mencakup bidang-bidang yang lainnya atau yang tertentu dalam hal ini sudah berkembang ya teman-teman. Misalnya adalah di bidang perlindungan tanaman, laboratorium ya yang diperlukan dalam pengembangan suatu ilmu. Misalnya di sini agen-agen pengendali hayati ya, atau yang disingkat dengan APH. Oke, itu adalah laboratorium mikrobiologi ya, yang awalnya itu hanya sebagai tempat untuk sarana penunjang diagnosis, akan tetapi seiring bertambahnya atau seiring modernnya zaman, maka dia itu berubah fungsi, dalam hal ini meningkat ya, atau memiliki fungsi-fungsi yang lain yang semakin banyak gitu. Oke, selanjutnya adalah menurut WHO ya, dalam lab mikrobiologi itu berdasarkan risiko infeksi, mikroorganisme itu diklasifikasikan menjadi 4 kategori ya. Dia dibagi 4 kategori mikroorganismenya berdasarkan risiko infeksi. Nah, yang pertama adalah kategori risiko 1. Di sini maksudnya adalah mikroorganisme itu tidak menimbulkan risiko atau menimbulkan risiko tapi sangat rendah ya, sangat rendah, dan dia itu tidak menyebabkan penyakit baik pada manusia ataupun hewan-hewan ternak ya. Ini risiko 1, tidak menyebabkan penyakit. Kemudian mikroorganisme yang diklasifikasikan pada kategori risiko 2 itu menimbulkan risiko sedang ya,
Misalnya seorang personal aja nih, satu orang gitu, nah itu risikonya sedang. Tapi jika populasinya adalah masyarakat, itu risikonya rendah, tergolong rendah. Dan kemudian dia ini, mikroorganisme ini dapat menimbulkan sakit, penyakit ya, akan tetapi tidak menimbulkan bahaya yang serius ya. Jadi dia itu dapat menyebabkan seorang menjadi sakit ya, atau hewan-hewan ternak menjadi sakit, tapi penyakitnya itu nggak terlalu serius. Nah, di sini misalnya adalah terjadinya infeksi ya, di mana infeksinya itu dapat dicegah ya, kemudian risiko penyebaran penyakitnya itu sifatnya terbatas. Kita lanjut kategori risiko ketiga. Nah, di sini kategori mikroorganisme yang berisiko ketiga ini itu sudah dapat menimbulkan risiko yang tinggi ya pada individu misalnya, atau risiko yang rendah pada masyarakat, kemudian dapat menimbulkan sakit yang serius tapi sifatnya tidak menular atau tidak menyebar ya, tidak menyebar. Kemudian di sini tersedia tindakan pencegahan dan pengobatan yang sifatnya efektif, artinya dia masih bisa ditangani atau ditanggulangi. Kemudian selanjutnya pada kategori risiko yang keempat. Nah, di sini sama dengan yang ketiga ya, menimbulkan risiko yang tinggi baik pada individu maupun masyarakat. Kemudian dapat menimbulkan sakit ya, penyakit yang serius. Kemudian itu sifatnya menular, dan lebih parahnya lagi di sini belum ditemukan pengobatannya efektif ya, atau pencegahannya. Jadi obatnya itu belum ditemukan, mungkin sudah ditemukan namun efek terapeutinya belum maksimal, dalam artian masih dalam proses pengujian atau tahap pengujian. Ini ya teman-teman, 4 daripada klasifikasi mikroorganisme ya yang terdapat di lab mikrobiologi yang dibagi berdasarkan risiko infeksi menurut WHO. Kemudian selanjutnya berdasarkan tingkat keamanan biologis ya, laboratorium itu dibagi menjadi empat tingkatan ya. Yang pertama adalah laboratorium tingkat keamanan biologis tinggi 1 ya, yang mana lab ini menyelenggarakan kegiatan dengan kelompok mikroorganisme yang kategori resiko 1 tadi ya, yang masih ringan-ringan gitu. Kemudian untuk laboratorium tingkat keamanan biologis tinggi 2 itu menyelenggarakan kegiatan dengan kelompok mikroorganisme kategori resiko 2. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu menyelenggarakan kegiatan dengan kelompok mikroorganisme kategori resiko 3. Yang selanjutnya yang menyelenggarakan kegiatan dengan kelompok mikroorganisme kategori risiko 4. Artinya di sini menyelenggarakan ya teman-teman, misalnya melakukan pengujian ya, melakukan suatu penelitian ya, research gitu. Maksudnya itu. Jadi berdasarkan tadi jenis infeksinya, tingkat infeksinya dibagikan 4 risiko suatu mikroorganisme itu di lab mikrobiologi. Nah, begitupun juga pada laboratoriumnya itu dibagi 4. Kemudian dia itu berdasarkan pada tingkat risiko infeksi mikroorganismenya. Kemudian selanjutnya adalah potensi daripada bahaya jika seseorang itu bekerja di suatu lab mikrobiologi atau lab biologi. Nah, di sini ada 3 potensi bahaya ya teman-teman, bisa melihat di sini. Di antaranya adalah adanya bahan kimia yang termasuk di dalamnya penyebab kanker ya, atau bahan-bahan karsigenik. Kemudian ada juga racun pasti ya, kemudian ada iritan, polusi, bahan yang mudah terbakar ya, atau bahan-bahan yang sifatnya asam dan basa kuat dan lain-lainnya. Itu ya. Nah,
Selanjutnya adalah potensi bahaya biologi itu bisa berasal dari darah dan cairan tubuh ya, misalnya spesimen kultur, kemudian jaringan tubuh, kemudian dari hewan percobaan ya, animal testing, maupun daripada pekerja lainnya. Artinya si pekerja yang satu yang telah sakit itu dapat menularkan penyakit yang lainnya. Misalnya di sini adalah virus atau bakteri. Oke. Kemudian selanjutnya potensi bahaya fisik di sini termasuk misalnya ada radiasi ion atau non ion ya, atau ergonomi ya, di mana-mana ergonomi itu pasti ada, atau adanya suatu bentuk kebisingan, kemudian ada suatu bentuk tekanan panas, pencahayaan ya, listrik dan api. Dan di sini dalam artian api di sini dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan biosafety ya. Teman-teman mungkin udah familiar terkait biosafety ini, yang mana biosafety ini adalah pelaksanaan dari suatu bentuk pengetahuan ya, peralatan ataupun teknologi untuk melindungi tiap-tiap peneliti dan pekerja laboratorium dari paparan agen yang berpotensi menyebarkan penyakit ya, ataupun hal-hal yang sifatnya berbahaya. Nah, di sini misalnya orang yang bekerja di lab biologi atau mikrobiologi itu diharuskan menggunakan alat pelindung diri yang begitu lengkap misalnya. Di sini teman-teman bisa melihat ada perlengkapan khusus ya, yang mana perlengkapan khusus ini merupakan suatu bentuk upaya pencegahan agen biologis yang berbahaya ya, atau biohazard, dan tidak keluar dari lingkungan lab itu sendiri dan resiko terpaparnya patogen ya. Misalnya kalau sekarang kan para tenaga medis itu menggunakan yang namanya pakaian hazmat gitu, biar dia itu nggak terpapar oleh si virus COVID. Nah, begitupun di lab-lab mikrobiologi ya. Jadi dia tuh harus menggunakan perlengkapan khusus mulai dari ujung kepala, ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian selanjutnya biosafety level ini ya, biosafety ini telah diatur oleh CDC ya, CDC Centers of Disease Control and Prevention di Amerika, dan kemudian juga itu telah diatur berdasarkan protokol Cartagena serta Undang-Undang Republik ya di Indonesia ini, yang undang-undangnya di nomor 21 tahun 2004 tentang pencegahan Cartagena Protocol on Biosafety to Convention on Biological Diversity. Oke. Paham ya teman-teman? Nah, prosedur ini itu diterapkan dengan tujuan untuk melindungi peneliti ataupun pekerja laboratorium serta lingkungan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini di luar daripada laboratorium itu, agar dia itu tidak terkontaminasi bahan-bahan yang sifatnya infeksius, dapat misalnya menyebabkan infeksi, kemudian dapat menyebabkan penularan penyakit. Oke, baik, ini terkait biosafety. Selanjutnya adalah agen-agen penyebab PAK yang perlu diwaspadai misalnya ya di suatu laboratorium biologi ya. Oke. Misalnya di sini teman-teman bisa melihat bakteri ya yang digunakan paling umum ya, atau paling sering digunakan misalnya di praktikum ya, atau mungkin di penelitian. Kita ambil contoh adalah Salmonella sp. Dalam hal ini yaitu Salmonella typhi. Jadi Salmonella typhi ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tipes atau demam tifoid. Jadi tipes atau demam tifoid itu disebabkan oleh si bakteri Salmonella typhi ini ya. Nah, biasanya ya demam tipes ini, demam tifoid ini itu secara umum menyerang penderita
dalam kelompok usia 5 hingga 30 tahun. Ya, 5 hingga 30 tahun. Nah, kemudian masa inkubasi dari bakteri ini umumnya dapat bervariasi juga, mulai dari 3 hari hingga 60 hari, dia bervariasi untuk masa inkubasinya. Nah, selain daripada Salmonella typhi, ya, penyakit tipes atau demam tifoid itu bisa juga diakibatkan oleh Salmonella paratyphi A atau Salmonella paratyphi B atau C, tapi ini persentasenya sangat kecil ya, hanya sebagian kecil saja. Tapi mayoritas yang menyebabkan penyakit tipes atau demam tifoid itu adalah Salmonella typhi. Ya, jadi mungkin jika seorang pekerja atau tenaga yang bekerja di lab biologi, misalnya laboran gitu, yang kemudian dia itu sakit demam tipes ya atau demam tifoid, nah itu karena mungkin ya kemungkinan besar itu disebabkan karena agen bakteri Salmonella typhi yang berada di lab tempat dia kerja itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat struktur daripada bakteri Salmonella typhi itu sendiri. Tapi kita di sini tidak membahas ya. Nanti teman-teman bisa melihat ini, mempelajari ini ya di pelajaran atau perkuliahan yang memang khusus mempelajari ini ya, atau di pelajaran mikrobiologi. Nah, kenapa saya ambil contoh Salmonella typhi? Karena ini ya teman-teman, hingga saat ini penyakit ini ya, demam tifoid ini itu masih menjadi masalah kesehatan di berbagai negara ya, terutama di negara berkembang ya, dalam hal ini misalnya lah Indonesia. Nah, di Indonesia itu angka kejadian penderita demam tifoid atau tipes ini itu sangat cukup tinggi, dan hal ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi yang memang belum memadai. Ya, oke. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gejala ya. Gejala daripada infeksi ya, seseorang yang terinfeksi terserang Salmonella typhi ya, itu mungkin dia bisa demam selama lebih dari 7 hari ya. Kemudian demamnya itu tidak mereda atau tidak turun ya, meskipun dia telah mengkonsumsi obat penurun panas misalnya. Nah, selain itu demam ini juga itu dapat semakin tinggi ya secara bertahap setiap harinya ya, jika memang tidak ditangani ya. Ini dapat berlangsung hingga 3 pekan. Nah, selain daripada itu ya, demam yang tinggi, ada keluhan-keluhan lain yang menyertai demam-demam tersebut jika seorang terinfeksi Salmonella typhi. Nah, yang pertama di sini dia itu merasakan lemah, kemudian kepalanya nyeri ya, persendiannya pun nyeri, otot-otot tubuhnya nyeri, kemudian terasa kembung ya, atau bisa terasa nyeri juga. Kemudian dia itu mengalami diare ya, atau dia konstipasi ya, atau sulit BAB. Kemudian bisa juga mengalami mual dan muntah, kemudian batuk, atau secara fisik ya dia itu tampak gelisah ya, secara rohani ya dia itu nampak gelisah gitu, karena tadi ya baik rohani maupun jasmani dia ada gangguan yang tidak normal ya pada umumnya. Baik, kemudian selanjutnya adalah diagnosis penyakit demam tifoid atau tipes itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang pertama, penyakit tipes itu dapat didiagnosis melalui wawancara medis yang memang harus mendetail ya, pemeriksaan fisik lengkap dan dilakukan pemeriksaan penunjang gitu. Nah, wawancara medis itu dapat mencakup misalnya riwayat keluhan yang dialami, kemudian faktor risiko seperti riwayat konsumsi makanan dan kebersihan yang kurang baik. Kemudian pemeriksaan fisik juga dapat dilakukan oleh
dokter atau konsulen untuk memastikan atau menegakkan diagnosis. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang itu dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis adalah yaitu berupa uji Widal serta pemeriksaan IgG dan imunoglobulin M Salmonella typhi. Nah, misalnya di sini adalah pemeriksaan biakan ya atau kultur darah dan misalnya menggunakan PCR ya. Yang ini merupakan pemeriksaan definitif yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri. Sama ya sekarang untuk mengidentifikasi virus COVID-19. Nah, itu yang paling akurat ya, itu biasanya menggunakan PCR ya, atau polymerase chain reaction. Namun kedua daripada ini itu jarang dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama dan biayanya yang cukup tinggi. Misalnya PCR itu kan mahal gitu kan. Kemarin-kemarin sebelum pemerintah menetapkan harga ya itu di kisaran 1 juta ke atas, tapi ketika sudah ditetapkan pemerintah yang mungkin pemerintah mensubsidi, makanya turun seperduanya, setengahnya jadi 500 sekian. Jadi memang biayanya itu mahal dan tinggi. Nah, lagi pula secara umum tipes itu dapat terdiagnosis dari gejala umum dan pemeriksaan lain yang lebih sederhana. Gejala-gejala yang tadi ya, misalnya demamnya itu tinggi, terus dari hari ke hari ada peningkatan suhu jika tidak ditangani, meskipun misalnya setelah minum obat-obat yang menurunkan panas. Itu gejala-gejala umum. Nah, dari situ itu bisa diagnosis ya bahwa ini adalah penyakit tipes. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengobatan demam tipes itu ya, itu menggunakan yang pertama di sini adalah antibiotik. Contohnya adalah chloramphenicol, amoxicillin, ceftriaxone, quinolone ya, golongan-golongan quinolone, kemudian azithromycin, cefixime dan cotrimoxazole. Kemudian misalnya untuk suhu yang begitu tinggi ya, suhu badan yang tinggi, nah itu bisa mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya dapat menurunkan panas atau demam. Misalnya di sini adalah paracetamol. Kemudian yang selanjutnya adalah cairan infus untuk mengganti ya atau mensuplai elektrolit larutan elektrolit yang terbuang atau yang kekurangan di dalam tubuh pasien yang mengalami demam tifoid. Oke, selanjutnya penanganan infeksi Salmonella typhi ya. Nah, jika seseorang diduga terkena tipes, itu disarankan untuk langsung berobat ke dokter sebenarnya ya, seharusnya. Nah, sementara itu jika telah didiagnosis mengalami demam tifoid, artinya di sini sudah pasti gitu, sudah fix dia demam tifoid. Nah, pada umumnya akan mendapatkan berbagai macam penanganan ya. Misalnya teman-teman di sini bisa melihat ada 5 penanganan yang umumnya jika seseorang benar-benar sudah positif demam tifoid. Misalnya dia itu harus bed rest ya. Selain daripada bed rest ya, asupan nutrisinya itu harus bagus ya, harus sesuai dengan untuk penderita ya gitu. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat karena salah satu gejala tipes itu adalah mual dan muntah, sehingga biasanya itu asupannya itu ditambahkan melalui cairan infus dan pastinya harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kemudian yang ketiga ini pemberian antibiotik ya sesuai anjuran dokter ya, tadi telah disinggung contoh-contoh antibiotiknya apa aja. Kemudian diberikan pemberian obat yang dapat menurunkan demamnya, suhu badannya. Contohnya tadi adalah paracetamol. Kemudian pemberian obat untuk gejala-gejala lainnya seperti mual gitu kan, muntah, nyeri perut ya. Kemudian gangguan buang air besar, apakah itu konstipasi gitu atau diare dan sebagainya.
yang semuanya itu harus diberikan dan sesuai dengan petunjuk dokter. Oke, selanjutnya, nah ini adalah Escherichia coli ya. Tadi kita berbicara Salmonella typhi. Sekarang bakteri yang kedua yang pada umumnya dapat menyebabkan PAK di laboratorium mikrobiologi atau biologi itu adalah Escherichia coli ya. E. coli biasanya disingkat dengan E. coli. Nah, untuk infeksi bakteri E. coli ini itu dapat terjadi akibat air ya, penyebabnya itu adalah air atau makanan yang telah terkontaminasi E. coli, terutama itu sayuran mentah dan daging yang tidak matang. Nah, di sayuran mentah atau daging nggak matang itu, nah itu biasanya ada E. coli yang hinggap ya, atau yang menetap. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya E. coli itu adalah bakteri yang biasanya hidup di dalam usus manusia ataupun hewan. Ya. Jadi benar, jadi E. coli ini merupakan bakteri yang hidup di bagian usus manusia ya. Itu fungsinya, ada fungsinya itu. Misalnya salah satunya adalah untuk pembusukan sari-sari makanan yang tidak dipakai lagi ya, yang akan menjadi tinja. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, walau kebanyakan jenis E. coli tidak berbahaya atau hanya menyebabkan diare ringan, akan tetapi pada jenis-jenis tertentu itu dapat menyebabkan infeksi usus yang sifatnya serius ya, yang kemudian menyebabkan diare atau sakit perut atau dapat menyebabkan demam. Orang dewasa yang sehat ya, yang biasanya yang terserang atau terinfeksi E. coli, biasanya itu dia bisa pulih dari infeksi tersebut itu sekitar dalam seminggu atau 7 hari setelah dia mengalami infeksi. Ini untuk orang dewasa yang sehat ya. Nah, bagaimana jika pada anak-anak dan lansia ya, atau dengan mungkin pada orang dengan sistem imunnya yang lemah gitu, atau misalnya pada wanita yang sedang hamil. Nah, itu memiliki risiko yang lebih tinggi ya dalam mengalami gagal ginjal ya, yang sifatnya itu dapat mengancam nyawa, atau biasa itu dikenal sebagai hemolytic uremic syndrome. Nah, itu bahayanya E. coli ya. Tapi diingat kembali tadi ya, kebanyakan jenis E. coli itu tidak berbahaya dan atau hanya menyebabkan diare ringan, tapi ada jenis tertentu yang menyebabkan infeksi usus yang serius. Ini yang berbahaya. Kemudian selanjutnya ini ya, PAK di lab mikrobiologi tadi karena E. coli itu misalnya di sini teman-teman dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, kemudian infeksi enterik, kemudian infeksi invasif. Kemudian selanjutnya ini adalah tanda dan gejala jika seseorang terinfeksi E. coli ya. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa melihat gejala umum dari infeksi bakteri E. coli itu adalah yang pertama di sini bisa lihat diare yang sifatnya mendadak ya, langsung tiba-tiba aja gitu. Kemudian selain itu diarenya itu parah, kemudian berair atau dapat berdarah ya, ada darahnya gitu di diarenya. Selain itu ya, orang itu bisa juga merasakan kram ya, atau nyeri pada bagian perutnya. Kemudian dapat juga mual dan muntah atau bahkan kehilangan nafsu makannya. Selain itu, dia itu akan merasakan lelah ya, selalu merasa kelelahan meskipun sebenarnya dia nggak ngelakuin apa-apa gitu, nggak ada aktivitas yang begitu berat, tapi dia itu akan merasa lelah karena ini merupakan salah satu gejala akibat infeksi E. coli. Dan juga di sini teman-teman bisa melihat itu demam atau suhu badannya itu di atas normal atau di atas yang semestinya. Nah, pada kasus yang lebih serius, infeksi E. coli itu juga dapat menimbulkannya gejala misalnya adalah urin ya,
atau kencingnya itu berdarah gitu, mengandung darah. Kemudian urinnya yang biasanya itu banyak gitu ya, misalnya dalam keadaan normal, tapi ketika terinfeksi E. coli tiba-tiba jumlah urinnya itu ya, volume urinnya itu berkurang volumenya atau sedikit gitu. Kemudian kulitnya itu nampak pucat, kemudian bisa juga nampak memar ya di bagian-bagian kulit tertentu itu nampak memar. Selain itu dia akan merasakan dehidrasi ya, badan itu dehidrasi. Nah, selain daripada gejala-gejala umum ini ya, kemungkinan ada tanda dan gejala yang tidak disebutkan ya daripada gejala-gejala yang ini ya. Nah, bila mungkin teman-teman jika memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tertentu ya, misalnya di sini teman-teman memiliki gejala-gejala umum karena infeksi E. coli, tapi di sini nggak terlalu apa ya, bisa dikatakan tidak terlalu mendukung bahwa ini infeksi E. coli, ya mungkin segera melakukan konsultasi ke dokter aja gitu untuk menegakkan lebih spesifik ya, untuk melihat lebih detail lagi penyakit yang Anda temui, apalagi orang-orang yang bekerja di suatu lab mikrobiologi. Nah, itu kalau misalnya ada gejala-gejala yang lain atau yang aneh-aneh yang nggak pernah dirasakan sebelumnya, nah itu harusnya langsung segera ke dokter ya, menemui dokter untuk memeriksakan dirinya gitu, sehingga kemudian dapat segera ditangani sebelum menjadi penyakit yang lebih serius atau menjadi lebih berat lagi. Oke, kemudian penyebab daripada infeksi E. coli itu sendiri ya. Jadi tadi disinggung di awal bahwa hanya sebagian kecil aja E. coli, jenis E. coli yang dapat menyebabkan infeksi yang serius. Tapi mayoritasnya itu dapat menyebabkan diare yang ringan aja gitu. Nah, E. coli ini termasuk dalam satu kelompok yang disebut dengan Sigatoxin Prusin E. coli atau disingkat dengan STEC ya, artinya bakteri STEC ini dapat mengeluarkan racun yang namanya SIGA. Nah, SIGA ini dapat merusak lapisan usus halus dan menyebabkan diare. Ya, makanya kalau orang terkena E. coli ya inilah penyebabnya ya. Racunnya itu adalah SIGA yang kemudian dapat merusak lapisan usus halus, kemudian orang itu akan mengalami diare. Nah, tidak seperti banyak bakteri penyebab penyakit lainnya ya, E. coli itu dapat menyebabkan infeksi walaupun hanya menelan sedikit. Misalnya sedikit di sini adalah air minum yang telah terkontaminasi atau makanan-makanan, dalam hal ini daging-daging yang setengah matang, nggak matang 100% ya maksudnya. Jadi mungkin ada teman-temannya yang dulu pernah makan daging yang setengah matang ya, kemudian mengalami diare ya, atau mungkin dia meminum suatu air yang dia tidak tahu bahwa itu telah terkontaminasi E. coli, maka tiba-tiba aja langsung diare gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya ya, jika tiba-tiba langsung diare, kemungkinan besarnya ya, air atau makanan itu telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya faktor risiko infeksi E. coli. Nah, di sini ada banyak faktor risiko untuk infeksi E. coli itu ya. Misalnya di sini teman-teman bisa melihat ada 5 ya, 5 faktor. Misalnya yang pertama adalah faktor usia. Nah, untuk anak-anak ya, anak-anak kecil serta lansia itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi terkena infeksi E. coli dibandingkan dengan pria atau wanita-wanita yang masih dewasa atau remaja. Kemudian yang kedua adalah terkait sistem imun yang lemah. Misalnya di sini pada penderita AIDS ya. Penderita AIDS ini kan dia itu sudah sistem imunnya sangat menurun ya. Di mana itu sel CD4-nya itu sudah sangat sedikit ya.
karena memang dia itu kalah oleh bakteri ya, maaf virus. Dia itu kalah, CD4 itu kalah oleh virus, sehingga jumlahnya semakin sedikit, makanya sistem imunnya itu melemah. Orang yang sistem imunnya lemah itu sangat rentan terpapar atau terkena berbagai macam jenis penyakit, meskipun penyakit itu adalah penyakit ringan. Misalnya di sini adalah E. coli ya, atau yang dapat menyebabkan diare. Nah, selain itu orang-orang yang menggunakan obat-obat kanker ya, kemoterapi, nah itu juga sistem imunnya itu akan lemah gitu kan. Karena orang yang kemo itu ya, sebelum dia di kemo, imunnya itu dilemahkan dulu biar obat-obat kankernya ini dapat bekerja ya. Artinya dia itu nggak bakalan dimusuhi oleh sistem imun ketika masuk ke dalam tubuh ya, dilemahkan dulu sistem imunnya. Makanya orang yang kemo itu, penyakit kanker itu sangat rentan terkena penyakit. Kemudian untuk misalnya pada orang yang melakukan transplantasi organ, sama ya untuk yang menggunakan menggunakan obat-obat kanker. Orang yang transplantasi organ itu sistem imunnya itu dilemahkan dulu, karena kenapa? Takutnya organ dari orang lain ini kan yang dicangkokkan itu, yang ditransplantasi itu, takutnya diserang oleh sistem imun ya, karena semua yang masuk ke dalam tubuh ya, selain daripada anggota tubuh itu sendiri, itu akan dianggap benda asing atau dianggap sebagai musuh oleh sistem imun itu sendiri. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman mungkin bisa belajar terkait imunitas. Nah, situ dapat menambah wawasan teman-teman terkait sistem imun. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, faktor resikonya itu mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sebagai contoh misalnya daging yang tidak matang ya, atau setengah matang, kemudian susu yang tidak terpasteurisasi, kemudian jus ya, mengkonsumsi jus atau cuka apel, kemudian keju yang lembut ya, yang terbuat dari susu mentah. Itu juga faktor resiko orang terinfeksi E. coli. Kemudian kita melihat yang selanjutnya, faktor resikonya itu adalah berkaitan dengan waktu. Misalnya di bulan Juni ya, bulan 6 hingga bulan September atau bulan 9, itu merupakan waktu di mana E. coli paling banyak terjadi ya. Artinya di sini ya teman-teman, ini sudah ada datanya ya, sudah terrekod datanya bahwa di range Juni hingga September itu kenaikan angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh E. coli itu sangat tinggi gitu. Misalnya diare gitu kan. Nah, ini pasti udah ada datanya ya, ini udah ada datanya. Kemudian selanjutnya faktor resikonya itu menurunnya kadar asam lambung saat menggunakan obat-obatan untuk mengurangi kadar asam lambung. Misalnya orang yang mengkonsumsi omeprazol ya, lansoprazol, esomeprazol atau pantoprazol, atau golongan-golongan obat-obat PPI, pump proton inhibitor. Oke. Kemudian di sini ada treatment ya, terapi jika seseorang itu terinfeksi E. coli ya. Misalnya ya, orang-orang yang bekerja di lab mikrobiologi tadi gitu kan, dia diagnosis E. coli ya, atau mungkin dia belum mau ke dokter gitu, tapi dia tahu bahwa di lab itu ada bakteri E. coli. Nah, dia itu bisa menggunakan treatment atau terapi ya, jika memang gejala-gejala umumnya itu adalah mengarah ke infeksi E. coli. Nah, misalnya di sini menggunakan anti diare ya. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini, anti diare, kemudian asupan elektrolit ya, misalnya mengonsumsi oralit, kemudian penurun panas, kemudian anti mual ya, kemudian antibiotik. Ini antibiotiknya jika kasusnya udah parah, tapi ini harusnya dari rujukan dokter ya, penggunaan antibiotiknya. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya adalah penanganan kecelakaan kerja di lab mikrobiologi gitu. Nah, saat melakukan suatu penanganan kecelakaan kerja di lab ya, di laboratorium mikrobiologi atau biologi, itu diperlukan suatu bentuk penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini itu adalah dasar
perlindungan yang dikembangkan oleh CDC tadi ya. Tadi kita singgung CDC itu merupakan keluaran daripada Amerika ya, yang kemudian atau mungkin dikembangkan oleh NIA atau mikrobiologi serta masyarakat biomedis untuk melindungi kesehatan pekerja laboratorium masyarakat dari resiko terkait dengan penggunaan agen biologis berbahaya di laboratorium. Nah, dalam hal ini penilaian risiko ini bertujuan untuk memilih praktik mikrobiologi, keamanan peralatan, dan fasilitas perlindungan yang sesuai sehingga dapat mencegah infeksi yang berkaitan dengan laboratorium. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 5 langkah dalam melakukan penilaian risiko. Nah, yang pertama di sini bisa dilihat adalah identifikasi bahaya agen dan penilaian risiko awal. Ya, agen di sini misalnya adalah Salmonella typhi atau mungkin E. coli gitu. Identifikasi agennya. Kemudian identifikasi prosedur bahaya laboratorium. Kemudian menentukan tingkat biosafety level dan tingkat pencegahan yang tepat. Kemudian melakukan evaluasi keahlian staf mengenai praktik dan peralatan keselamatan. Kemudian selanjutnya meninjau ulang penilaian risiko dengan tenaga ahli dan pakar biosafety. Ya, ini adalah 5 langkah dalam penanganan kecelakaan kerja di suatu laboratorium mikrobiologi atau laboratorium biologi. Nah, itulah sedikit ya teman-teman terkait PAK di laboratorium mikrobiologi. Semoga materi ini meskipun singkat dan sedikit, namun dapat memberikan manfaat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.